Rina, seorang gadis muda berusia 20 tahun, hidup dalam kesulitan ekonomi. Ayahnya meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, meninggalkan banyak hutang yang harus dibayar oleh ibunya. Ibu Rina, Ibu Sri, bekerja keras setiap hari untuk membayar hutang-hutang tersebut. Namun jumlah hutang yang besar membuatnya sulit untuk melunasinya. Suatu hari, ketika Rina sedang membantu ibunya membersihkan rumah, Pak RT setempat, Bapak Sutrisno, datang ke rumah mereka. Pak RT, yang sudah berusia 50 tahun, memiliki wajah yang keras dan mata yang tajam. Ia dikenal sebagai orang yang kaya dan berpengaruh di desa tersebut. "Assalamualaikum, Bu Sri," kata Pak RT dengan suara keras. "Saya datang untuk membahas tentang hutang-hutang yang belum dibayar." Ibu Sri terlihat gugup dan takut. "Waalaikumsalam, Pak RT. Saya sudah berusaha untuk membayar, tapi jumlah hutang yang besar membuat saya sulit untuk melunasinya." Pak RT tersenyum dan duduk di sofa. "Saya tahu, Bu Sri. Saya tahu Anda sedang kesulitan. Oleh karena itu, saya ingin menawarkan sebuah solusi." Rina merasa curiga dan tidak suka dengan senyum Pak RT. "Apa solusi itu, Pak RT?" tanya Rina dengan suara datar. Pak RT memandang Rina dengan mata yang tajam. "Saya ingin menikahi Rina. Dengan begitu, hutang-hutang Bu Sri akan saya lunasi semua." Rina merasa seperti tersambar petir. Ia tidak percaya apa yang didengarnya. "Apa? Menikah dengan saya? Tidak mungkin," kata Rina dengan suara keras. Pak RT tersenyum lagi. "Saya serius, Rina. Saya akan melunasi semua hutang-hutang Bu Sri jika Anda mau menikah dengan saya." Ibu Sri terlihat panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Rina, anakku, kita tidak memiliki pilihan lain. Kita harus menerima tawaran Pak RT." Rina merasa seperti terjebak dan tidak memiliki pilihan lain. Ia tidak ingin menikah dengan Pak RT, tapi ia juga tidak ingin ibunya terus menderita karena hutang-hutang yang besar. Setelah beberapa saat berpikir, Rina akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah, Pak RT. Saya akan menikah dengan Anda," kata Rina dengan suara lirih. Pak RT tersenyum puas dan berdiri dari sofa. "Bagus. Saya akan segera mempersiapkan pernikahan kita. Besok pagi, kita akan menikah di kantor urusan agama." Rina merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Ia tidak percaya apa yang terjadi pada dirinya. Ia dipaksa untuk menikah dengan Pak RT, seorang pria tua yang tidak ia kenal. Apa yang akan terjadi setelah pernikahan ini? Apakah Rina dapat menemukan kebahagiaan dengan Pak RT? Ataukah ia akan terus merasa terjebak? Rina terbangun pagi-pagi sekali, merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Ia tidak ingin menikah dengan Pak RT, tapi ia tidak memiliki pilihan lain. Ibu Rina, Ibu Sri, membantunya mengenakan pakaian pernikahan yang sederhana. "Rina, anakku, saya tahu ini tidak mudah bagi kamu," kata Ibu Sri dengan suara lembut. "Tapi kita tidak memiliki pilihan lain. Kita harus melakukan ini untuk melunasi hutang-hutang kita." Rina mengangguk, mencoba untuk menerima keadaan. Ia tidak ingin membuat ibunya semakin sedih. Setelah selesai berpakaian, Rina dan ibunya pergi ke kantor urusan agama untuk menikah dengan Pak RT. Di kantor urusan agama, Pak RT sudah menunggu dengan senyum puas di wajahnya. Rina merasa seperti dijual, seperti barang yang dibeli dengan harga tertentu. Ia tidak suka dengan cara Pak RT memandangnya, seperti memandang barang yang berharga. Proses pernikahan berlangsung singkat dan tidak ada yang spesial. Rina hanya mengucapkan kata-kata yang harus diucapkan, tanpa ada perasaan apa-apa. Setelah selesai, Pak RT memberikan uang kepada Ibu Sri sebagai tanda pelunasan hutang-hutang mereka. Ibu Sri menangis, merasa lega karena hutang-hutang mereka sudah lunas. Rina, sebaliknya, merasa seperti kehilangan kebebasannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia yakin bahwa hidupnya akan berubah drastis. Setelah proses pernikahan selesai, Pak RT membawa Rina ke rumahnya yang besar dan mewah. Rina merasa seperti berada di dunia lain, tidak percaya bahwa ia sudah menjadi istri Pak RT. Di rumah,
Rina bertemu dengan anak-anak dan cucu-cucu Pak RT. Mereka semua memandangnya dengan curiga, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan istri baru ayah mereka. Rina merasa seperti orang asing, tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan mereka. Ia hanya diam, mencoba untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Pak RT, sebaliknya, terlihat seperti tidak ada masalah. Ia tersenyum dan berbicara dengan anak-anak dan cucu-cucunya, seperti tidak ada yang berubah. Rina merasa seperti terjebak dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia yakin bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Rina berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai istri Pak RT. Ia membantu dengan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dan membersihkan rumah. Namun, ia merasa seperti tidak memiliki tempat di rumah tersebut. Anak-anak dan cucu-cucu Pak RT tidak terlalu ramah kepadanya. Mereka memandangnya dengan curiga, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan istri baru ayah mereka. Rina merasa seperti orang asing, tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan mereka. Pak RT, sebaliknya, terlihat seperti tidak ada masalah. Ia tersenyum dan berbicara dengan anak-anak dan cucu-cucunya, seperti tidak ada yang berubah. Namun, Rina melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan Pak RT. Ia terlihat seperti memiliki rahasia, sesuatu yang tidak ingin ia bagikan kepada orang lain. Suatu malam, Rina mendengar suara-suara yang aneh dari kamar Pak RT. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu apa itu. Ia mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi suara-suara itu terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Rina bertanya kepada anak-anak Pak RT tentang suara-suara yang ia dengar semalam. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Rina merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Malam berikutnya, Rina mendengar suara-suara yang sama lagi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba untuk berbicara dengan Pak RT tentang itu, tapi ia tidak mau membahasnya. Rina merasa seperti terjebak dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia yakin bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Suatu hari, Rina menemukan sebuah buku harian milik Pak RT. Ia tidak sengaja membacanya, tapi apa yang ia baca membuatnya terkejut. Buku harian itu berisi tentang kehidupan Pak RT sebelum menikah dengan Rina, dan ada sesuatu yang membuat Rina merasa seperti ada yang tidak beres. Rina merasa seperti tersambar petir ketika membaca buku harian Pak RT. Ia tidak percaya apa yang ia baca. Buku harian itu berisi tentang kehidupan Pak RT sebelum menikah dengan Rina, dan ada sesuatu yang membuat Rina merasa seperti ada yang tidak beres. Pak RT memiliki masa lalu yang gelap, penuh dengan kejahatan dan penipuan. Ia memiliki banyak musuh, dan beberapa orang bahkan mengancam akan membunuhnya. Rina tidak percaya bahwa ia telah menikah dengan orang seperti itu. Rina merasa seperti terjebak dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia yakin bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang masa lalu Pak RT. Rina mulai bertanya kepada orang-orang di desa tentang Pak RT. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Pak RT sebelum menikah dengan dirinya. Beberapa orang memberitahu Rina bahwa Pak RT memiliki reputasi yang buruk, bahwa ia adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Rina merasa seperti semakin terjebak dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia yakin bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia memutuskan untuk berhati-hati, untuk tidak mempercayai Pak RT sepenuhnya. Suatu malam, Rina mendengar suara-suara yang aneh dari kamar Pak RT lagi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia memutuskan untuk mengintip ke dalam kamar Pak RT, untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang Rina lihat membuatnya terkejut. Pak RT sedang berbicara dengan seseorang di telepon, dan apa yang ia katakan membuat Rina merasa seperti ada yang tidak beres. Pak RT sedang merencanakan sesuatu, dan Rina tidak tahu apa itu. Rina merasa seperti terkejut ketika melihat Pak RT berbicara dengan seseorang di telepon.
Apa yang ia katakan membuat Rina merasa seperti ada yang tidak beres. Pak RT sedang merencanakan sesuatu, dan Rina tidak tahu apa itu. Rina memutuskan untuk mendengarkan percakapan Pak RT lebih lanjut. Ia ingin tahu apa yang sedang terjadi, dan apa yang Pak RT rencanakan. Percakapan Pak RT membuatnya semakin khawatir. Pak RT sedang berbicara tentang rencana untuk menyingkirkan seseorang. Seseorang yang telah menjadi penghalang bagi dirinya. Rina tidak tahu siapa orang itu, tapi ia yakin bahwa orang itu dalam bahaya. Rina merasa seperti harus melakukan sesuatu untuk mencegah Pak RT melakukan kejahatan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia yakin bahwa ia harus bertindak cepat. Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rencana Pak RT. Ia ingin tahu siapa orang yang menjadi target Pak RT, dan apa yang Pak RT rencanakan untuk dilakukan terhadap orang itu. Setelah beberapa jam mencari informasi, Rina akhirnya menemukan apa yang ia cari. Pak RT sedang merencanakan untuk menyingkirkan Ibu Sri, ibu Rina sendiri. Rina merasa seperti terkejut, tidak percaya bahwa Pak RT bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam. Rina tahu bahwa ia harus bertindak cepat untuk mencegah Pak RT melakukan kejahatan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia yakin bahwa ia harus melindungi ibunya. Rina merasa seperti harus bertindak cepat untuk melindungi ibunya dari rencana kejam Pak RT. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia yakin bahwa ia harus berjuang untuk melindungi orang yang ia cintai. Rina memutuskan untuk menghadapi Pak RT secara langsung. Ia ingin tahu apa yang Pak RT rencanakan, dan apa yang ia bisa lakukan untuk mencegah kejahatan itu. Ketika Pak RT pulang ke rumah, Rina langsung menghadapinya. "Apa yang kamu rencanakan, Pak RT?" tanya Rina dengan suara tegas. Pak RT terkejut melihat Rina, tapi ia cepat-cepat menyembunyikan ekspresinya. "Apa yang kamu maksud, Rina?" tanya Pak RT dengan suara pura-pura tidak tahu. Rina tidak percaya pada Pak RT. Ia tahu bahwa Pak RT sedang menyembunyikan sesuatu. "Jangan bohong, Pak RT," kata Rina dengan suara keras. "Saya tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu ingin menyingkirkan Ibu Sri, kan?" Pak RT terkejut melihat Rina mengetahui rencananya. Ia tidak tahu bagaimana Rina bisa mengetahui hal itu. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Pak RT dengan suara marah. Rina tidak takut pada Pak RT. Ia tahu bahwa ia harus melindungi ibunya, dan ia siap untuk berjuang. "Saya tidak peduli bagaimana saya tahu," kata Rina dengan suara tegas. "Yang penting adalah kamu tidak akan melakukan apa yang kamu rencanakan." Pak RT marah melihat Rina menentangnya. Ia tidak terbiasa dengan orang yang berani menentangnya. "Kamu tidak bisa menghentikan saya," kata Pak RT dengan suara keras. "Saya akan melakukan apa yang saya inginkan." Pertarungan antara Rina dan Pak RT mencapai puncaknya. Rina tidak akan membiarkan Pak RT melakukan kejahatan terhadap ibunya, sementara Pak RT tidak akan membiarkan Rina menghalangi rencananya. Dalam pertarungan itu, Rina menunjukkan keberanian dan keteguhan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia tidak akan menyerah, tidak akan membiarkan Pak RT menang. Pak RT, di sisi lain, menunjukkan sisi gelapnya. Ia tidak peduli dengan apapun, asalkan ia bisa mencapai tujuannya. Ia akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan Ibu Sri dan Rina. Pertarungan itu berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak saling menyerang dan bertahan. Namun, pada akhirnya, Rina berhasil mengalahkan Pak RT. Ia berhasil mengungkapkan kejahatan Pak RT dan membuat Pak RT tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dengan kejatuhan Pak RT, Rina merasa lega. Ia berhasil melindungi ibunya dan dirinya sendiri dari kejahatan Pak RT. Ia merasa bangga dengan dirinya sendiri, karena ia berhasil menunjukkan keberanian dan keteguhan. Ibu Sri, yang selama ini menjadi korban kejahatan Pak RT, akhirnya bisa bernapas lega. Ia berterima kasih kepada Rina, karena Rina berhasil menyelamatkannya dari cengkeraman Pak RT. Rina dan ibunya akhirnya bisa hidup dengan tenang, tanpa harus takut dengan kejahatan Pak RT. Mereka berdua bisa memulai hidup baru, dengan harapan dan kebahagiaan yang baru. Dan bagi Pak RT, ia harus menghadapi konsekuensi dari kejahatannya.
Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani hukuman yang pantas. Akhir dari cerita ini adalah akhir dari kejahatan Pak RT dan awal dari kebahagiaan Rina dan ibunya. Mereka berdua bisa hidup dengan damai dan menikmati kebahagiaan yang mereka impikan.